Dan jika kalian mengingat ya, pada arc Panghazard kita melihat Luffy yang beradu sprint dengan Smoker, yang mana kita bisa melihat ya Luffy sampai mengeluarkan api di jejak kakinya itu. Nah, pertama ada yang mengganggu Mimin di sini, yaitu scene yang ini. Yap, scene saat Luffy melawan Cracker. Dimana ketika kita melihat di animenya ya, pada saat itu kita melihat Luffy mengeluarkan teknik Kong organnya yang dibarengi dengan fajar yang terbit di sebelahnya. Ya, walaupun sejatinya di manga tidak ada seperti itu ya, tetapi tetap saja ini mengganggu Mimin secara dasarnya. Soalnya jika kita melihat teknik Kong organ itu sendiri ya, yang membuat semacam ilusi di tangan Luffy, sehingga secara kasat matanya Luffy terlihat punya 6 tangan. Yang mana ini seperti menjelaskan kalau Gomu Gomu no Mi sedari awal sudah termasuk daripada jenis mitologi. Karena ada satu mitologi yang sangat menarik yang nanti Mimin menjelaskan di akhir video ya. Tapi yang jelas ya, mode gear keempat ini pada dasarnya sudah menjelaskan soal mitologi. Dan kakek Hyogoro juga menyatukan suara yang sama, dimana dia pernah mengatakan di chapter sebelumnya wujud Luffy ini ya, yang ketika berubah menjadi Gear 4 itu adalah sosok seperti Myoo atau Fudo Myoo, yang mana di Jepang itu sangat kental di sana. Dan pada saat melawan Dovi ya, sebelum dan pas jadi Gear 4, kita melihat dengan jelas apa yang telah dipraktekkan Luffy itu berbau Jepang. Ya, Jepang banget lah. Dimana Luffy melempar sendalnya dan kemudian berpose layaknya seorang samurai dari Jepang atau Wano Kuni. Dan di animenya pun backsoundnya itu benar-benar Jepang banget. Iya kan? Jadi bisa dibilang di sini ya, yang ingin Mimin katakan adalah bahwasannya untuk perubahan Luffy di gear keempat, Buah Iblis Gomu Gomu no Mi atau mungkin nama lainnya Hito Hito no Mi model Nika itu dari Jepang. Dasar mitologinya dari Jepang. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini adalah apakah gear kelima Luffy ada memuat referensi yang diambil dari budaya Jepang seperti gear keempatnya? Apalagi ya, ini lagi melawan naga. Dan ini juga Wano, dan juga niat Luffy sudah jelas dia ingin menyelamatkan Wano Kuni, serta demi juga mewujudkan perkataan Toki, dimana Toki pernah berkata ya bahwasannya rakyat Wano akan mengenal sang fajar di kemudian hari. Nah, Wano kan bawa-bawa Jepang nih, seharusnya apa yang akan divisualisasikan oleh Luffy haruslah berbau Jepang juga agar bisa dimengerti oleh rakyat Wano dan akan mengenali Luffy. Jadi akan lebih masuk ceritanya bagi Mimin ya jika gear kelima ini akan mencakup sedikit referensi yang ada di Jepang. Mau itu berapa persen, 5% atau 10% ya bebas. Yang penting ada unsur Jepangnya di sini. Soalnya Jepang juga dikenal dengan benar. Jepang dikenal dengan negeri matahari terbit atau fajar. Dan di cover Color Spirit yang ini ya, kita menemukan suatu petunjuk kalau Luffy atau gear kelimanya itu akan ada hubungannya dengan budaya Jepang dan juga suasana seperti api. Dan untuk poin kedua yaitu api, itu benar-benar terbukti kalau gear kelima Luffy ada hubungannya dengan api. Dan berbicara soal cover ini juga ya, sebenarnya cover ini juga telah membuktikan kalau Kanjuro adalah pengkhianatnya. Kemudian Mimin mengatakan kalau gear kelima Luffy ada hubungan dengan Jepang tak sebatas daripada itu. Ya, soalnya sebelumnya ya, di chapter sebelumnya sejatinya pula kita sudah ditunjukkan di mana rakyat Wano bertanya-tanya dengan hal baru yang tidak ada unsur budaya Jepangnya. Ya, ketika Akazaya yang terheran-heran dengan kapal selam daripada Torao. Pizza. Hida. Nani yara shiranu ga. Nah, jadi pada intinya kalau menurut Mimin ya, akan ada bagusnya kalau gear kelima Luffy sedikit referensi dari Jepang agar rakyat Wano bisa mengenalinya seperti kakek Hyogoro, yang mana dia mengenal Luffy dalam bentuk mode Myoo-nya. Nah, itu dia bre. Dan sekarang kita memasuki pertanyaan puncaknya. Kira-kira referensi Jepangnya yang mana yang dimasukkan oleh Oda Sensei ke bentuk gear Luffy nantinya sehingga bisa dikenali oleh orang Jepang alias Wano Kuni? Nah, pertama, jika kita bicara soal fajar, maka satu hal yang kita harus singgung di sini adalah
asal-usul kenapa Jepang disebut sebagai negeri matahari terbit. Ya, secara singkatnya matahari terbit adalah julukan orang-orang Cina kepada negeri Jepang sebab matahari muncul dari Jepang terlebih dahulu ketika Anda berada di Cina. Nah, secara singkatnya orang Jepang di mana kaisarnya ya tertarik dengan julukan itu dan dia langsung menerapkan nama itu sebagai nama negaranya dengan sebutan Nippon atau asal muasal matahari. Tetapi rakyatnya ternyata lebih asik mengatakan dengan julukan Hinomaru. Itu loh yang menjadi bendera nasional Jepang pada saat ini yang artinya lingkaran matahari. Nah, ini dia poin yang kita cari yaitu Hinomaru. Dan setelah mencari tahu ya di Wikipedia ternyata ada sejarah atau ceritanya tentang bendera Jepang ini, di mana dikatakan bahwasannya ada tokoh bernama Biksu Nichiren yang berhubungan dengan legenda ini, di mana konon selama invasi Mongol ke Jepang pada abad ke-13, Nichiren mempersembahkan bendera matahari tersebut kepada seorang shogun yang berupaya mematahkan serangan bangsa Mongol tersebut. Ya, ceritanya ya kayak Kaido lah yang datang ke Wano dan ngerusak di sana. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah siapa Biksu Nichiren ini? Ya, secara singkatnya ya, dia adalah seorang biksu dan dia memiliki nama Buddhis atau Buddha teratai yang tumbuh. Nah, menariknya ada satu legenda yang berhubungan dengan teratai pula, yaitu Putra Mahkota Bunga teratai ketiga alias Neza. Ya, seperti yang Mimin katakan di video sebelumnya, kalau bukan Son Gokong atau Sun Wukong yang menjadi legendanya, Neza adalah salah satu yang bisa ditaruh kandidatnya sebagai legenda Jepang agar dikenali oleh orang Wano, terutama soal Hinomaru tadi. Soalnya gini ya, Neza adalah sosok yang memiliki lingkaran api di kakinya, dimana secara singkatnya ini akan nyambung dengan istilah Hinomaru tadi soal lingkaran matahari. Dan jika kalian mengingat ya pada arc Pangazat, kita melihat Luffy yang beradu sprint dengan Smoker, yang mana kita bisa melihat ya Luffy sampai mengeluarkan api di jejak kakinya itu. Kemudian Neza dalam ceritanya ya ternyata dia mampu menciptakan suatu pelangi, dan Mimin kaget dong pas baca ini karena secara logikanya ya mekaniknya memang bisa terjadi. Tetapi yang lebih membanggongkannya lagi adalah tiba-tiba Mimin langsung ingat suatu cover. Oh iya, di cover kalau Sprint Chapter 1028 kan di sela-selanya itu ya, di sela-sela perubahan Luffy menjadi api, di sana juga ada pelangi. Ya, kita bisa melihat di sini merah, kuning, hijau, biru. Kalau yang Zoro ini ya itu bunga pelangi, kita bisa melihat daripada warnanya yang berbeda. Tapi yang jelas di sini adalah pada dasarnya ya ini cukup relate dengan kisah daripada Neza pada cover ini. Kemudian ya ingat lagi perkataan Mimin di awal tadi ya soal teknik King Organ Luffy, dimana menurut Mimin ya nampaknya ada maksud tersendiri kenapa Oda Sensei membuat 6 tangan ilusi daripada teknik Luffy yang satu ini. Dan kalau kalian tahu ya, seorang Neza pada dasarnya bisa menciptakan 6 tangan pada dirinya sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah tampilan daripada gear kelima Luffy, yang mana secara kasat matanya ya Luffy tinggal dikasih tombak aja udah mirip dengan Neza. Ya, asap selendangnya itu udah cocok ya, udah sama. Dan Mimin tegaskan di sini kalau kalian tidak perlu membayangkannya, kalian bisa melihatnya kok. Ternyata ada action figure di mana Luffy dalam mode Nezanya. Ya, seperti ini. Bagaimana menurut kalian?